Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas topik mesin konversi energi, yaitu motor bakar. Materi ini berisi mengenai definisi, yang kedua sejarah perkembangan motor bakar, yang ketiga klasifikasi, dan keempat komponen-komponen motor bakar. Motor merupakan perangkat yang mengolah suatu masukan untuk menghasilkan keluaran berupa energi kinetik. Sementara motor bakar adalah mesin atau pesawat yang menggunakan energi termal atau energi panas untuk melakukan kerja mekanik, yaitu dengan cara mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas dan menggunakan energi tersebut untuk melakukan kerja mekanik. Sedangkan pembakaran adalah runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Dalam suatu reaksi pembakaran lengkap, suatu senyawa bereaksi dengan zat pengoksidasi, dan produknya adalah senyawa dari tiap elemen dalam bahan bakar dengan zat pengoksidasi. Contohnya, reaksi antara gas metan dengan oksigen, maka menghasilkan karbon dioksida dan H2O serta panas. C8H18 atau isooktan bereaksi dengan oksigen juga menghasilkan CO2 dan H2O serta panas. Contoh yang lebih sederhana dapat diamati pada pembakaran hidrogen dan oksigen, yang merupakan reaksi umum yang digunakan dalam mesin roket yang hanya menghasilkan uap air. 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O plus panas. Tidak ada unsur karbon yang terlibat, sehingga hanya menghasilkan uap air. Pada mayoritas penggunaan pembakaran sehari-hari, oksigen atau O2 diperoleh dari udara sekitar dari pembakaran. Itu akan mengandung nitrogen. Persamaannya bisa menjadi CH4 plus 2O2 tambah 7,52N2 menghasilkan CO2 plus 2H2O plus 7,52N2 plus panas. Nah, nitrogen ini tidak bereaksi pada reaksi stoikiometri. Dan nitrogen ini meliputi bagian yang sangat besar dari gas buang yang dihasilkan. Akan tetapi dalam kenyataannya, proses pembakaran tidaklah sempurna. Pada saluran buang dari pembakaran karbon, jika menggunakan bahan bakar hidrokarbon, maka akan ditemukan baik karbon yang tidak terbakar maupun senyawa karbon. Misalnya ada karbon monoksida di dalamnya. Jika udara digunakan sebagai oksidan, beberapa nitrogen mungkin akan teroksidasi menjadi nitrogen oksida yang akan menjadi polusi dan membahayakan. Sehingga dalam pengembangannya, motor bakar tidak hanya memperhatikan aspek kinerja saja, akan tetapi juga memperhatikan emisi gas buang. Sehingga dalam produksi mesin motor bakar itu selalu memperhatikan aturan tentang emisi kendaraan. Proses konversi energi pada motor bakar itu dari sumber bahan bakar, itu adalah energi kimia, kemudian diubah menjadi energi panas di dalam peralatan motor bakar, dan kemudian menjadi power atau tenaga mekanik yang menghasilkan daya untuk menggerakkan kendaraan, untuk menggerakkan pembangkit daya, kapal laut, dan lokomotif diesel. Ditinjau dari cara memperoleh energi termal ini, proses pembakaran bahan bakar, maka motor bakar bisa dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu motor pembakaran luar atau external combustion engine dan motor pembakaran dalam, internal combustion engine. Motor pembakaran dalam atau internal combustion engine
antara lain motor bensin, motor diesel, turbin gas siklus terbuka. Sedangkan motor pembakaran luar atau external combustion engine, contohnya turbin gas siklus tertutup dan pembangkit uap. Jadi motor pembakaran luar itu proses pembakaran bahan bakar terjadi di luar mesin utama. Mesin utama yang menghasilkan tenaga. Panas dari hasil pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi terlebih dahulu melalui media penghantar, baru kemudian diubah menjadi tenaga mekanik. Misalnya pada pembangkit tenaga uap, di mana batu bara dibakar di dalam sebuah tungku untuk memanaskan uap air. Kemudian uap air ini dihantar masuk ke dalam steam turbin, dan steam turbinnya dapat berputar memutar generator. Adapun untuk motor pembakaran dalam atau internal combustion engine, proses pembakaran bahan bakarnya terjadi di dalam mesin itu sendiri, sehingga panas dari pembakaran langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik. Misalnya pada motor bakar torak dan mesin jet propulsi. Jadi proses pembakaran berlangsung di dalam mesin dan langsung diubah menjadi tenaga mekanik. Untuk mesin jet propulsi itu sama, proses pembakaran berlangsung di dalam mesin itu sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan sejarah perkembangan motor bakar. Sejarah lahirnya motor bakar, terutama jenis internal combustion engine, telah cukup panjang dan mengalami berbagai tahap perkembangan. Dimulai dari ide bagaimana panas bisa diubah menjadi kerja, sampai kepada pembuatan alat yang mampu beroperasi. Upaya paling awal untuk mendapatkan daya dari panas dilakukan dengan menyalakan bubuk yang mudah terbakar, misalnya bubuk mesiu, dan memanfaatkan kekuatan ledakan yang dihasilkan. Sebagai sumber energi, bubuk yang mudah terbakar adalah agen pertama yang digunakan, mendahului penggunaan gas, batu bara, atau uap. Pada dasarnya, meriam adalah motor kalor tertua, dan prinsip di mana peralatan itu dibangun identik dengan prinsip-prinsip mesin pembakaran internal. Banyak nama yang tercatat dalam sejarah berperan cukup penting dalam perkembangan motor bakar internal. Yang pertama adalah Jean de Hautefeuille tahun 1678 mengusulkan bentuk awal dari mesin pembakaran internal yang menggunakan bubuk mesiu sebagai bahan bakar. Tetapi mesin ini tidak pernah dibuat oleh dia. Namun Hautefeuille ini adalah orang pertama yang mengusulkan penggunaan piston dalam mesin panas. Kemudian Huygens dan Papin melakukan penelitian di udara dan ruang hampa. Sebagai bagian dari percobaan, diukur kekuatan sejumlah kecil serbuk mesiu yang dinyalakan dalam wadah besi dan tembaga. Kemudian Papin menerbitkan eksperimen ini tahun 1674. Selanjutnya John Barber membuat mesin dengan gas dari kayu, batu bara, minyak dipanaskan dalam wadah dengan udara atmosfer, kemudian campuran dikeluarkan dalam aliran api terus-menerus untuk memutar baling-baling roda dayung. Robert Street tahun 1794 membuat sebuah sistem silinder yang menggerakkan piston dengan ekspansi dari gas yang meledak yang diperoleh dengan menaburkan terpentin atau petroleum di dasar silinder, kemudian menguapkannya dengan api di bagian bawah. Selanjutnya Philip Le Bon tahun 1801 menggunakan gas batu bara untuk menggerakkan piston pada mesin. Gas dan udara dimasukkan secara terpisah ke dalam silinder di kedua sisi piston dan menyalakan campuran dengan percikan listrik. Mesin aksi ganda dan ledakan gas terjadi secara bergantian di setiap piston. Batang piston tidak hanya pada poros motor, akan tetapi melalui dua pompa di mana gas dan udara dikompresi sebelum memasuki silinder motor.
Kemudian tahun 1807 Isaac Derivas membuat mesin Derivas yang disebut sebagai pionir dari mesin resiprokasi dan diklaim sebagai mesin pembakaran internal pertama di dunia. Mesin itu ditenagai oleh campuran gas hidrogen dan oksigen yang dinyalakan untuk menciptakan ledakan di dalam silinder dan mengeluarkan piston atau menggerakkan piston. Campuran gas dinyalakan oleh percikan listrik dengan cara yang sama seperti mesin pembakaran internal modern saat ini. Ini adalah desain awal dari mesin Derivas untuk mesin pompa pembakaran internal. Kemudian hidrogen sebagai bahan bakar dengan pengapian oleh bubuk mesiu atau percikan listrik pada mesin untuk menggerakkan kendaraan. Tahun 1820, William Cecil menjelaskan cara menggunakan energi hidrogen untuk memberi daya pada mesin dan bagaimana mesin hidrogen dapat dibuat. Prinsip umum dari mesin ini di mana gas hidrogen bercampur udara atmosfer meledak pada pengapian sehingga menghasilkan ruang hampa yang tidak sempurna. Jika 2,5 ukuran volume udara atmosfer dicampur dengan 1 volume hidrogen dan nyala api diberikan, gas campuran akan mengembang ke ruang yang agak lebih besar 3 kali volume aslinya. Ini adalah rancangan dari William Cecil. Kemudian Samuel Brown tahun 1823 mengembangkan salah satu contoh paling awal dari mesin pembakaran internal. Brown merancang mesin menggunakan bahan bakar hidrogen yang memiliki silinder pembakaran dan kerja terpisah, kemudian didinginkan oleh air di dalam selubung atau lapisan silinder dan disirkulasikan di sekitar silinder. Mesin ini memiliki kapasitas 8.800 cc akan tetapi dinilai hanya 4 horsepower. Sejumlah mesin dibuat oleh Brown antara tahun 1826 sampai 1832. Ini adalah contoh Brown Gas Vacuum Engine tahun 1823 yang dikembangkan oleh Samuel Brown. Kemudian tahun 1833 Wright menghasilkan salah satu paten paling awal untuk mesin pembakaran internal. Dia mendesain mesin aksi ganda di mana mesin gas sudah mencapai tahap perhitungan dan desain yang cermat. Hidrogen dan udara dimasukkan pada kedua ujung silinder. Kemudian ledakan campuran gas dan udara yang mudah terbakar bekerja langsung pada piston yang bekerja melalui batang penghubung pada poros engkol. Penampilan dari mesin yang dibuat oleh Wright ini sudah menyerupai mesin uap tekanan tinggi. Ini adalah mesin gas 2 langkah kerja ganda yang dipatenkan oleh Wright tahun 1833. Selanjutnya William Barnett tahun 1838. Dia adalah insinyur yang terlibat dalam pengembangan awal mesin pembakaran internal, menghasilkan paten yang menjelaskan 3 jenis mesin pembakaran internal yang dijalankan menggunakan gas sebagai bahan bakar. Salah satu mesin yang dijelaskan menggunakan kompresi campuran bahan bakar udara dalam silinder listrik. Dijelaskan pula tentang metode untuk menyalakan campuran gas udara di dalam silinder menggunakan api yang ditransfer ke dalam silinder melalui igniting cock. Ini adalah mesin 2 langkah dengan kompresi dalam silinder yang dibuat oleh William Barnett. Selanjutnya, pada awal 1852, Barsanti dan Matteucci bergabung dalam sebuah proyek untuk memanfaatkan ledakan dan ekspansi campuran gas hidrogen dan udara atmosfer menjadi energi mekanik. Mesin Barsanti dan Matteucci adalah mesin pembakaran internal yang menggunakan prinsip piston bebas dalam mesin 2 siklus atmosfer. Ini adalah mesin piston bebas pertama yang bergerak ke atas yang dibuat oleh Barsanti dan Matteucci. Selanjutnya, Lenoir, penemu Belgia yang merancang mesin pembakaran internal pertama yang sukses secara komersil. Mesin Lenoir adalah mesin uap aksi ganda dikonversi dengan katup geser untuk menerima campur udara bahan bakar dan untuk mengeluarkan produk buangan. Meskipun efisiensi konsumsi bahan bakar hanya sekitar 4%, mesin yang dibuat oleh Lenoir dapat berjalan lancar dan tahan lama.
Tahun 1865 ada lebih dari 400 unit mesin yang digunakan di Prancis dan ada 1000 unit di Inggris. Digunakan untuk pekerjaan berdaya rendah seperti memompa dan mencetak. Tahun 1862, Renault membangun mobil pertama dengan mesin pembakaran internalnya. Selanjutnya, Alphonse B. de Rosa tahun 1862, seorang engineer Prancis menemukan prinsip mesin pembakar internal 4 langkah. Mematengkan idenya tahun 1862, namun tidak membuat mesinnya. Temuannya difokuskan pada pentingnya mengompresi campuran bahan bakar udara sebelum penyalaan. Dia menerbitkan hasilnya pada tahun 1861, setahun setelah Christian Redman, yang juga dianggap sebagai penemu mesin 4 langkah, diberikan paten di Jerman, dan 16 tahun sebelum Otto memperoleh patennya. Kemudian selanjutnya Otto Langen. Tahun 1864, Langen bertemu Nikolaus Otto yang bekerja untuk memperbaiki mesin gas yang ditemukan oleh Lenoir dari Belgia. Langen yang terlatih secara teknis mengenali potensi pengembangan Otto dan 1 bulan setelah pertemuan itu mendirikan pabrik mesin pertama di dunia. Pada pameran dunia Paris 1867, mesin yang ditingkatkan hasil pengembangan Otto Langen itu menerima penghargaan. Ini adalah rancangan dari mesin Otto Langen tahun 1867. Selanjutnya Nikolaus Otto tahun 1876 membuat mesin 4 langkah yang dikenal sebagai mesin siklus Otto. Istilah Otto Cycle diterapkan untuk semua mesin 4 langkah yang muatannya terkompresi. Mesin yang dibuat Otto sukses secara komersil, di mana perusahaan memproduksi 634 mesin setahun pada tahun 1875. Sementara mesin Otto Langen telah menemui jalan buntu secara teknis, di mana hanya menghasilkan 3 horsepower. Dalam 15 tahun sebelum pengembangan mesin Otto, output daya tidak pernah melebihi 3 horsepower. Dalam beberapa tahun setelah mesin Otto dikembangkan, tenaga mesin naik hingga mencapai 1000 horsepower. Ini adalah mesin Otto yang dibangun tahun 1876, beroperasi dengan siklus Rosa, di mana mesin pembakaran internal memasuki tahap pengembangan modern. Beroperasi dengan mulus, dapat diandalkan dan ekonomis dalam bahan bakarnya, dan dapat digunakan dalam workshop dengan ruang yang terbatas. Selanjutnya, Dougal Clerc membuat mesin 2 langkah pertama pada tahun 1877. Mesin ini dapat bekerja dalam siklus Otto maupun siklus diesel, bergantung kepada aplikasinya. Namun penggunaannya terbatas pada mesin ber-cc kecil. Ini adalah rancangan dari Sir Dougal Clerc dari mesin 2 langkah yang dibuat. Selanjutnya, Daimler tahun 1885. Pada akhir 1883 bersama Maybach menyempurnakan mesin Otto, kemudian mematenkan mesin pertama berbahan bakar Legroin. Mesin ini lebih kecil dan beroperasi pada 750 rpm, dan 4 tahun kemudian bisa meningkat putarannya hingga mencapai 900 rpm. Selanjutnya tahun 1897 mulai mengadopsi pengapian elektrik yang dirancang oleh Bosch. Tahun 1885 merancang versi silinder vertikal yang dipasang pada sepeda motor pembakar internal pertama. Tahun 1890 membangun perusahaan Daimler Motor dan menjual mobil pertamanya tahun 1892. Ini adalah contoh sepeda motor pembakar internal pertama yang dibuat oleh Daimler. Selanjutnya Rudolf Diesel tahun 1892 menemukan mesin pembakaran dengan tekanan yang dikenal sekarang sebagai mesin diesel. Dia membuat mesin eksperimental pertamanya tahun 1893 dan kemudian menyempurnakan dengan prototipe kedua yang dioperasikan pertama kalinya pada tanggal 17 Februari 1894. Pembuatan mobil skala besar dengan harga terjangkau dilakukan oleh beberapa produsen otomotif pada tahun 1895.
1910-an yang diiringi juga dengan pengembangan mesinnya. Pengembangan utama termasuk penyalaan elektronik dan self starter elektronik. Sekitar tahun 1920 mulai diproduksi mesin dengan silinder yang banyak, terutama dibuat untuk kendaraan berat, misalnya truk. Tahun 1924, Felix Wankel, insinyur dari Jerman, menemukan motor bakar rotari. Dia menggunakan rotor sebagai pengganti dari sistem silinder piston yang bergerak bolak-balik. Pada masa Perang Dunia Kedua, ketersediaan bahan bakar mulai mempengaruhi pengembangan mesin berikutnya. Terutama beberapa dekade terakhir, faktor baru untuk perubahan menjadi penting dan secara signifikan mempengaruhi desain dan operasi motor bakar. Faktor pertama adalah kebutuhan untuk mengendalikan kontribusi otomotif terhadap polusi udara yang ditimbulkan. Faktor kedua terkait dengan kebutuhan untuk mendapatkan peningkatan yang signifikan dalam konsumsi bahan bakar yang digunakan. Ketidakpastian mengenai ketersediaan jangka panjang dari pasokan bahan bakar berbasis minyak bumi mengharuskan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi mesin pembakaran internal. Sehingga dalam pengembangan mesin yang dilakukan saat ini itu sudah diantisipasi dengan bahan bakar alternatif selain bensin dan solar, yaitu metanol, etanol, biodiesel, bahkan hidrogen. Bahan-bahan baru yang tersedia, material baru menawarkan potensi untuk mengurangi bobot, ukuran, dan biaya mesin sehingga menjadi lebih efisien. Teknologi kontrol emisi baik di mesin maupun sistem exhaust menjadi lebih efektif dan kuat. Kontrol katup yang dapat divariasikan menggantikan pendekatan kontrol katup tetap dengan manfaat kinerja dan efisiensi yang lebih baik. Kemudian gasoline direct injection menawarkan peningkatan kontrol mesin dinamis dibandingkan sistem yang lama, yaitu port injection, sehingga saat ini diproduksi dalam skala yang lebih besar. Teknologi ini juga memungkinkan peningkatan mesin bensin dan diesel turbocharged yang lebih tinggi. Sehingga ke depan peluang pengembangan mesin di masa depan masih cukup banyak dan substansial. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi motor bakar. Motor bakar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan tipe penyalaan, yang kedua langkah siklus, yang ketiga lokasi katup, yang keempat basic design, yang kelima posisi dan jumlah silinder, terutama pada mesin bolak-balik atau resiprokasi, yang keenam proses pemasukan udara, yang ketujuh metode pemasukan bahan bakar, yang kedelapan jenis bahan bakar yang digunakan, 9 aplikasi atau penggunaan dari motor bakar itu sendiri, dan yang terakhir yang ke-10 tipe pendinginan. Untuk tipe penyalaan, motor bakar dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama spark ignition, di mana mesin dengan penyalaan menggunakan peralatan pencetus atau busi. Kemudian compression ignition yang kita kenal sebagai mesin diesel. Itu penyalaan sendiri dengan temperatur dan tekanan yang tinggi di dalam ruang bakar. Dan tipe ketiga adalah homogeneous charge compression ignition, di mana pada HCC ini tidak diperlukan bahan bakar dalam keadaan panas. Perbedaan paling penting adalah bahwa mesin ini tidak perlu mengatur banyaknya udara yang diperlukan untuk pembakaran. Dari gambar ini kita bisa melihat perbedaan daripada ketiga sistem penyalaan dari mesin bensin bekerja dengan spark ignition, itu penyalaan dengan menggunakan peralatan pencetus yaitu busi, di mana dalam proses pembakarannya itu terjadi pembakaran yang menghasilkan NOx. Begitu pula pada mesin diesel yang bekerja menggunakan prinsip compression ignition,
itu menggunakan sistem fuel injector, menginjeksikan bahan bakar ke udara bertekanan dan bertemperatur tinggi, sehingga juga menghasilkan hot flame region dengan adanya NOx dan endapan karbon. Akan tetapi pada sistem HCCI atau Homogeneous Charge Compression Ignition, dengan pembakaran pada temperatur yang rendah, maka menghasilkan emisi yang lebih rendah, di mana temperaturnya di bawah 1900 Kelvin. Kategori berikutnya adalah terkait langkah siklus. Motor bakar dapat dibagi menjadi dua, yaitu siklus 4 langkah, yaitu mesin dengan pergerakan piston 4 langkah. Yang pertama pemasukan, kedua kompresi, ketiga kerja, dan 4 pembuangan. Dan ini berlangsung dalam 2 kali putaran dan dihitung sebagai 1 kali siklus. Sementara siklus 2 langkah, mesin dengan pergerakan piston 2 langkah, di mana digabungkan antara pemasukan dan kompresi pada langkah pertama, dan langkah kedua adalah kerja sekaligus pembuangan. Itu dalam 1 kali putaran mesin untuk setiap 1 kali siklus. Ini adalah siklus 4 langkah, di mana terjadi 4 langkah pemasukan, kemudian kompresi, langkah kerja, dan terakhir pembuangan. Sementara pada siklus 2 langkah, itu hanya 2 tahap, yaitu pemasukan bahan bakar sekaligus kompresi, dan langkah kerja sekaligus pembuangan. Kategori berikutnya adalah lokasi katup. Yang pertama adalah katup berada pada blok mesin, biasa juga disebut L-head, flathead engine, atau side valve engine. Tipe kedua adalah katup pada head, biasa disebut dengan E-head. Tipe ketiga, 1 katup berada pada head dan 1 katup pada blok, biasa disebut dengan F-head. Dan yang keempat adalah katup pada blok di sisi berlawanan pada silinder atau T-head. Untuk katup pada blok, sistem ini sudah jarang ditemukan pada dengan mesin konstruksi berada di samping. Konstruksinya ringkas dan kompak, khususnya pada bagian silinder head, di mana hanya ada busi di kepala silinder. Tidak banyak komponen mesin yang bergerak di dalamnya. Dapat beroperasi dengan halus, tetapi dari segi performa ini kurang bagus karena efisiensi bahan bakar terkait dengan bentuk ruang bakarnya yang tidak ideal. Dalam mekanisme, katupnya tidak terdapat push rod, rocker arm seperti pada mesin overhead valve. Ini adalah bentuk dari mesin dengan katup pada blok. Selanjutnya, katup pada head terbagi menjadi yang pertama overhead valve menggunakan push rod, katup di head, sedangkan poros cam di ruang engkol, sehingga memungkinkan headnya lebih ringkas dengan ukuran yang lebih kecil, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas silinder. Tipe kedua adalah overhead cam, di mana poros cam dan katup berada pada head. Sistem OHC menambah berat beban di kepala silinder. Konstruksi mekanisme OHC membuat ukuran head silinder menjadi besar dan kompleks karena terdapat sejumlah atau seperangkat pengaturan gerakan katup. Tipe OHC sendiri terdiri dari 2, yaitu single overhead cam dan double overhead cam atau yang biasa disebut dengan twin cam. Kemudian yang berikutnya adalah 1 katup pada head dan 1 katup pada blok atau biasa disebut F-head.
Dan tipe keempat adalah katup pada blok di sisi berlawanan pada silinder atau biasa disebut T-head. Kemudian berikutnya kategori desain dasar. Pada dasarnya terdiri dari dua desain, yaitu resiprokasi atau bergerak bolak-balik menggunakan silinder dan piston yang bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian tipe kedua yaitu rotari, di mana mesin dibuat dari blok atau stator mengelilingi poros engkol rotor. Ruang bakarnya berada di tempat atau di dalam blok yang tidak berputar. Ini tipe bolak-balik menggunakan piston dan silinder. Dan ini adalah tipe rotari. Terdiri dari stator dan rotor. Kategori berikutnya, posisi dan jumlah silinder. Motor bakar dapat dibagi menjadi pertama silinder, single silinder atau satu silinder. Kemudian lebih dari satu dengan posisi atau pengaturan sejajar atau segaris, inline. Kemudian pengaturan model V engine, W engine, radial silinder, kemudian mesin dengan silinder berlawanan dan mesin dengan piston yang berlawanan. Ini adalah contoh untuk single silinder terutama pada kendaraan sepeda motor. Kemudian ini adalah posisi silinder segaris. Ini adalah model V. Kemudian silinder berlawanan. Kemudian model W, mesin dengan piston berlawanan. Dan yang terakhir, mesin dengan silinder dalam formasi radial. Selanjutnya terkait dengan proses pemasukan udara. Motor bakar dapat dibagi menjadi yang pertama, sistem tanpa penambah tekanan atau naturally aspirate. Kemudian yang kedua, crankcase compress pada siklus 2 langkah dengan crankcase sebagai kompresor udara masuk. Kemudian tipe ketiga adalah supercharge, di mana tekanan udara ditingkatkan menggunakan kompresor yang dihubungkan pada sistem poros engkol. Dan tipe keempat adalah menggunakan turbocharge, di mana tekanan udara ditingkatkan menggunakan turbin kompresor yang digerakkan oleh gas buang kendaraan. Ini adalah model dari turbocharge dan supercharge. Berikutnya terkait dengan metode pemasukan bahan bakar. Motor bakar dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah menggunakan karburator. Yang kedua, sistem injeksi pada body, throttle body fuel injection. Yang ketiga, multi-point port fuel injection. Dan yang keempat, direct injection. Perbedaannya bisa kita lihat untuk karburator yang sudah mesin-mesin modern saat ini sudah tidak menggunakan lagi sistem karburator. Sistem karburator pada dasarnya bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli dan udara dan bahan bakar bercampur pada bagian karburator, dan ini memerlukan jarak dan waktu untuk sampai di dalam mesin, sehingga penggunaan karburator menjadi tidak efisien untuk pemanfaatan atau konsumsi bahan bakar, sehingga dibuatlah sistem throttle body fuel injection. Jadi sistem injeksi pada
body dengan menggunakan sistem throttle untuk mensuplai beberapa silinder di mesin tersebut. Kemudian tipe yang ketiga adalah multi-point port fuel injection, di mana injeksi didekatkan ke mesin, tetapi diinjeksi tepat pada intake manifold dan sudah menggunakan beberapa injeksi pada setiap silinder. Kalau throttle body fuel injection hanya menggunakan satu injeksi untuk melayani beberapa silinder. Dan tipe keempat yang terbaru dan terkini itu injeksi langsung di dalam mesin, disebut dengan direct injection. Tentu saja dengan injeksi langsung di dalam mesin, maka konsumsi bahan bakar menjadi sangat efisien karena langsung diinjeksikan di dalam mesin. Kemudian berikutnya terkait dengan penggunaan bahan bakar. Motor bakar bisa diklasifikasikan menjadi menggunakan gasolin atau bensin, menggunakan bahan bakar diesel pada mesin diesel, menggunakan gas alam, dan gas metan, menggunakan LPG. Beberapa mesin bisa menggunakan sistem pemasukan gas LPG dengan membuat converter kit yang bisa dipasang untuk mensuplai bahan bakarnya. Berikutnya, bahan bakar yang bisa digunakan adalah alkohol dengan bentuk etanol ataupun metanol. Kemudian bahan bakar dual, dan terakhir adalah gasohol, adalah campuran gasolin dan alkohol dengan perbandingan yang sudah digunakan biasanya 90 gasolin dan 10% alkohol. Dan itu bisa semakin dikurangi penggunaan gasolinnya. Selanjutnya terkait dengan aplikasi atau penggunaan motor bakar. Tentu saja secara umum penggunaan motor bakar itu pada kendaraan, apakah truk, bus, dan kendaraan lainnya. Pada lokomotif, kemudian pesawat-pesawat ringan, kapal laut, dan tentu saja yang banyak digunakan untuk pembangkit daya, baik itu yang portable maupun yang stationary. Misalnya yang pembangkit listrik tenaga diesel, atau yang portable yang bisa dibawa, misalnya generator set. Selanjutnya, pembagian motor bakar berdasarkan tipe pendinginannya. Terdiri dari dua, yaitu berpendingin udara, hanya memanfaatkan pendinginan udara yang mengenai permukaan mesin. Biasanya menggunakan sirip-sirip pada mesin, seperti pada mesin kendaraan sepeda motor, di mana panas yang dihasilkan bisa ditangani dengan pendinginan udara. Kemudian tipe kedua adalah berpendingin cairan. Paling umum yang digunakan adalah pendingin air dengan memanfaatkan atau menggunakan water jacket pada mesin yang disirkulasikan ke seluruh mesin menggunakan radiator yang didinginkan juga dengan udara. Selanjutnya kita melangkah ke komponen motor bakar.
Sebuah motor bakar tersusun dari berbagai macam komponen beserta fungsinya masing-masing, membentuk satu kesatuan dengan fungsi utama sebagai tenaga penggerak. Terdapat berbagai komponen utama yang merupakan bagian penting yang ada pada motor bakar secara umum, dan ada pula yang sebagai komponen tambahan yang sifatnya sebagai pendukung ataupun menjadi bagian pada mesin yang berguna untuk meningkatkan performa atau kinerja mesin. Komponen atau bagian-bagian yang menyusun sebuah sistem motor bakar itu cukup banyak. Sini bisa di sekitar 39 item, baik yang komponen utama seperti blok, piston, head, dan seterusnya. Beberapa komponen utama bisa dijelaskan di sini. Yang pertama adalah blok mesin. Blok mesin adalah bodi mesin yang berisi silinder terbuat dari besi cor ataupun aluminium. Dalam banyak mesin yang lebih tua, katup dan dudukan katup berada pada blok. Blok mesin yang berpendingin air menggunakan saluran air atau water jacket dicor mengelilingi silinder. Pada mesin berpendingin udara, permukaan luar blok memiliki sirip-sirip pendingin. Seperti ini tampilan dari sebuah blok mesin. Berikutnya, head adalah bagian yang menutup ujung silinder, biasanya berisi bagian volume sisa ruang bakar. Biasanya terbuat dari besi cor atau aluminium. Pada beberapa mesin yang kurang umum, head menjadi satu bagian dengan blok. Head berisi busi di mesin SI atau spark ignition, dan terdapat injeksi bahan bakar pada mesin compression ignition dan juga beberapa mesin spark ignition. Kebanyakan mesin modern memiliki katup dan camshaft di head. Ini adalah bentuk daripada head sebuah mesin. Selanjutnya, silinder itu berada di blok mesin di mana piston bergerak bolak-balik dari atas ke bawah. Dinding silinder mempunyai permukaan yang keras dan telah dipoles dengan tingkat kehalusan yang sangat tinggi supaya pistonnya dapat bergerak tanpa gesekan yang besar. Silinder dapat di-fresh langsung di blok mesin atau logam keras menggunakan material baja tarik. Ini adalah penampilan daripada silinder. Selanjutnya, bag engkol mesin atau disebut dengan crankcase adalah bagian dari blok mesin sekitar poros engkol yang berputar. Dalam banyak mesin, wadah oli membentuk bagian dari rumah poros engkol. Crankcase biasanya terbuat dari aluminium die casting dengan sedikit campuran logam. Ini adalah sebuah bak engkol mesin. Berikutnya, ruang bakar atau combustion chamber. Bagian ujung silinder antara kepala dan permukaan piston di mana pembakaran terjadi. Ukuran ruang bakar terus berubah dari volume minimum ketika piston berada di titik mati atas ke maksimum ketika piston berada pada titik mati bawah. Istilah silinder kadang-kadang identik dengan ruang bakar karena pembakaran terjadi pada silinder. Beberapa mesin memiliki ruang pembakaran terbuka yang terdiri dari satu ruang untuk setiap silinder. Sementara mesin lainnya telah membagi ruang yang terdiri dari ruang ganda pada setiap silinder yang dihubungkan oleh bagian lubang. Seperti ini tampilan daripada ruang bakar atau combustion chamber. Berikutnya, poros cam atau camshaft merupakan poros berputar yang digunakan untuk mendorong katup terbuka pada saat yang tepat dalam siklus mesin, baik secara langsung ataupun melalui hubungan mekanis atau hidrolis, di mana di situ terdapat push-rod, rocker arm, dan tappets. Kebanyakan mesin mobil modern memiliki satu atau lebih camshaft yang dipasang di kepala mesin atau head, terutama pada tipe overhead cam. Seperti ini tampilan daripada poros cam. Selanjutnya, batang penghubung adalah batang yang menghubungkan antara piston dengan poros engkol yang berputar.
Biasanya terbuat dari baja atau paduan tempa di sebagian besar mesin, sedangkan pada mesin berukuran kecil biasanya menggunakan material aluminium. Kemudian berikutnya poros engkol, merupakan poros berputar di mana hasil kerja mesin dipasok ke sistem eksternal. Poros engkol terhubung ke blok mesin dengan bantalan utama, diputar oleh piston bolak-balik melalui batang penghubung yang terhubung ke poros engkol. Offset dari sumbu rotasi. Offset ini kadang-kadang disebut radius engkol. Kebanyakan poros engkol terbuat dari baja ditempa, sementara beberapa terbuat dari besi cor. Seperti ini tampilan untuk komponen poros engkol. Berikutnya piston adalah komponen berbentuk silinder bergerak bolak-balik di dalam silinder. Transmisi tekanan daya di dalam ruang bakar ke poros engkol yang berputar. Bagian atas piston disebut crown atau mahkota dan sisi disebut skir. Permukaan piston menjadi salah satu dinding ruang pembakaran dan mungkin permukaan yang datar atau sangat berkontur. Beberapa piston berbentuk mangkuk pada bagian mahkotanya yang membuat persentase besar dari volume sisa. Piston bisa terbuat dari besi cor, baja ataupun aluminium. Seperti ini tampilan dari sebuah piston dengan permukaan bagian atas yang tidak rata untuk sebuah sistem volume sisa. Selanjutnya exhaust manifold. Setelah meninggalkan silinder dengan melewati keluar dari katup buang, gas buang melewati exhaust manifold, sistem perpipaan yang mengarahkan aliran ke dalam satu atau lebih pipa gas buang yang disebut knalpot. Exhaust manifold biasanya terbuat dari besi cor dan kadang dirancang untuk memiliki kontak termal dengan intake manifold. Hal ini untuk memberikan pemanasan dan penguapan di intake manifold. Ini contoh dari exhaust manifold untuk mesin 4 silinder inline. Selanjutnya katup atau valves memungkinkan aliran masuk dan keluar dari silinder pada waktu yang tepat dalam siklus. Kebanyakan mesin menggunakan katup kecil yang semi dimuat tertutup dan mendorong terbuka dengan aksi pada camshaft. Katup sebagian besar terbuat dari baja ditempa. Permukaan terhadap katup yang dekat disebut valve seats dan terbuat dari baja yang dikeraskan atau keramik. Seperti tampilan daripada bentuk katup pada mesin. Berikutnya fuel injector adalah sebuah nozzle bertekanan yang menyemprotkan bahan bakar ke udara yang masuk pada mesin spark ignition atau ke dalam silinder pada mesin compression ignition. Pada mesin bensin atau spark ignition, sistem multi-point port injection, injeksi bahan bakarnya terletak di dudukan intake valve, sedangkan pada sistem throttle body injection terletak pada bagian hulu di inlet intake manifold. Namun yang terbaru saat ini adalah menggunakan sistem gasoline direct injection, di mana injektor itu menyemprotkan langsung ke ruang bakar. Ini adalah bentuk daripada fuel injector pada mesin. Selanjutnya intake manifold adalah sistem perpipaan yang memberikan suplai udara masuk ke silinder. Biasanya terbuat dari logam cor, bahkan plastik tahan panas atau bahan komposit. Pada kebanyakan mesin spark ignition, bahan bakar ditambahkan ke udara dalam sistem intake manifold, baik dengan injeksi bahan bakar ataupun dengan karburator. Beberapa intake manifold dipanaskan untuk meningkatkan penguapan bahan bakar. Pipa individu untuk silinder tunggal biasanya disebut sebagai laluan atau runner. Ini adalah contoh dari intake manifold untuk mesin 8 silinder V engine. Selanjutnya cincin piston atau piston ring, yaitu cincin logam yang masuk ke dalam alur melingkar pada piston dan membentuk permukaan geser terhadap dinding silinder. Di dekat bagian atas piston biasanya ada 2 atau lebih cincin kompresi yang terbuat dari baja krom keras yang
sangat halus. Tujuannya adalah membentuk segel antara piston dan dinding silinder dan membatasi gas tekanan tinggi di ruang bakar dari adanya kebocoran gas melewati piston ke dalam crankcase, yang mana yang disebut dalam aliran fluida di dalam ruang bakar disebut sebagai blowby. Seperti ini contoh daripada cincin piston. Selanjutnya batang penekan atau push rod merupakan hubungan mekanis antara camshaft dan katup pada mesin overhead valve dengan camshaft di bak mesin. Banyak push rod memiliki bagian laluan minyak melalui panjangnya sebagai bagian dari sistem pelumasan bertekanan. Ini tampilan dari sebuah batang penekan. Nah, jika bagian atau komponen-komponen sebuah motor bakar dilepas satu persatu, maka kita bisa lihat seperti pada gambar, ada begitu banyak komponen yang menyusun sebuah komponen sistem motor bakar. Beberapa telah disebutkan dan yang lainnya masih ada komponen yang pendukung. Pada bagian terakhir kita bisa melihat sistem demikian video untuk pengenalan motor bakar. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang parameter operasi dan geometri dasar daripada mesin combustion engine atau internal combustion engine. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.